Sebelum kau belajar tentang wudu, kau harus tahu tata cara taharah. Sebelum tentang taharah, kau harus tahu cara apa saja perkara-perkara yang berkaitan dengan taharah. Makanya menuntut ilmu itu lebih wajib daripada ibadah. Sampai Rasulullah mengatakan majlis perkumpulan yang menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram itu 100 kali lebih utama daripada majlis zikir atau majlis ibadah. Sebab inti ibadah harus butuh kepada ilmu. Ibadah apapun, haji, bagaimana ente mau haji kalau ente nggak tahu ilmunya? Sholat, wudu, salah satu syarat sahnya wudu, yakni ada ilmu fardiyat, harus tahu tentang fardu-fardunya wudu. Itu syaratnya wudu, harus wudu. Kalau ente nggak tahu, tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah dalam wudu. Contoh istinsyaq, memasukkan air ke dalam wudu. Ente meyakini itu wajib. Ente meyakini itu wajib, padahal itu sunnah. Ya, wudu ente nggak sah. Ya, mengusap kepala itu hukumnya wajib, tapi ente meyakini sunnah, nggak sah. Mengusap telinga, nah ini orang mengusap telinga, mengusap leher itu hukumnya sunnah, tetapi banyak orang meyakini itu hukumnya wajib. Ini kan nggak termasuk syarat. Bedanya syarat sama rukun. Syarat adalah sesuatu hal, suatu perkara yang wajib engkau lakukan sebelum melakukan suatu perkara. Itu syarat. Kalau rukun, suatu kewajiban yang wajib engkau lakukan di dalam melakukan suatu perkara. Itu bedanya syarat sama rukun. Syarat masuk polisi tingginya harus sekian, itu syarat. Syarat masuk polisi harus begini, harus begini, harus begini, syaratnya harus ini, badannya harus ini. Syarat itu sebelum masuk. Kalau udah masuk, kewajiban-kewajibannya apa? Harus mengayomi, harus melayani, nggak sabar. Fardu, rukun sama syarat itu tidak sah. Bedanya apa? Syarat sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Kalau rukun sesuatu yang wajib dipenuhi di dalam melakukan suatu pekerjaan. Wudu, syarat wudu salah satu al-ilmu bi fardiyah. Ente harus berilmu, ente harus tahu tentang fardu-fardunya wudu. Fardu wudu ada berapa? Ada 6. Berarti sebelum ente melakukan fardu wudu, rukun wudu, ente harus tahu rukun wudu itu apa aja. Nah, itu semua tidak akan ente tahu kalau ente tidak belajar, kalau ente tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Subat dikatakan kullu amalin bila ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tanpa disertai dengan ilmu, maka amal ibadahnya mardudatun, tertolak, latuk balu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-alim asyaddu ala syaitan. Orang yang berilmu itu syaitan lebih susah, lebih sulit menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Satu waktu syaitan masuk masjid, keluar lagi. Rasulullah tanya, ya iblis, kenapa kau masuk masjid, kau keluar lagi? Kata iblis, aku masuk masjid ingin menggoda orang yang sholat itu. Tapi aku takut kepada orang alim yang tidur di sebelahnya. Gampang bagiku untuk menggoda, untuk tidak mensahkan, untuk tidak mendapatkan pahala bagi orang sholat. Gampang bagiku. Tetapi aku takut orang yang alim di sebelahnya bangun. Sehingga ketika orang alim itu bangun,
membenarkan sholat orang yang bodoh tersebut, ahli ibadah tapi bodoh, sehingga dia mendapatkan 2 pahala dalam sholat. Makanya lebih banyak. Ada ahli ibadah bodoh. Contoh, di satu zaman, anak lupa siapa namanya. Dia ini ahli ibadah, beban, ahli ibadah luar biasa. Ibadahnya nggak pernah putus, di masjid nggak pernah putus. Tapi pekerjaan dia setiap hari bersetubuh dengan keledai miliknya. Orang-orang kan bingung. Orang bilang, ente ini ahli ibadah, ente sholat, puasa, zakat, tapi kenapa kok engkau bersetubuh dengan keledai milikmu? Dengan pede dia menjawab, ya, aku bersetubuh dengan keledaiku untuk menghindari zina dengan perempuan. Dia nggak tahu kalau bersetubuh dengan binatang itu hukumnya haram. Bang. Jadi dia bilang dengan pede, dia bilang, ya, saya bersetubuh dengan keledaiku agar apa? Untuk menjauhi diriku daripada zina. Padahal bersetubuh dengan binatang hukumnya haram. Jangankan dengan binatang, istimna, tahu istimna? Haram. Terus ada yang nanya, Beb, andaikan istimnanya nggak pakai tangan, nggak pakai tangan, pakai apa? Pakai paha. Ya kan bisa aja kan? Atau pakai kaki, bisa aja kan? Bisa aja. Terus hukumnya apa? Jawabannya satu, enak gak? Anak tanya, enak gak? Haram. Itu mau istimna dengan cara apapun hukumnya haram. Pakai bulu ayam ya, karena mulazzat, merasa lah. Ini tidak ahli ibadah. Dia nggak tahu kalau bersetubuh dengan binatang hukumnya, dikiranya halal. Yang dia tahu zina sama perempuan ya haram. Nah makanya menuntut ilmu sangat-sangat wajib. Makanya ada ya Zaidah, fardhu, sangat-sangat wajib, lebih wajib daripada fardu yang lain. Ente puasa harus tahu, ente zakat harus tahu. Sekarang begini aja deh, bab zakat. Ente tahu gak kalau zakat itu 1 Syawal maghrib, berarti kan masuk 2 Syawal, iya kan? Hukum mengeluarkan zakat pada 2 Syawal wajib hukumnya, tetapi yang mengeluarkannya berdosa. Paham gak itu? Dia wajib keluarkan zakat fitrah kalau udah lewat 2 Syawal, lebaran nih setelah 1 Syawal, maghrib kan itu udah masuk 2, wajib dia keluarkan, tapi dia haram, berdosa. Paham gak? Baru tahu kan? Baru tahu gak? Wajib dia mengeluarkan zakat, tapi hukumnya dia berdosa. Sama kayak talak. Talak itu banyak, ada talak bain surah, bain kubro, talak raj'i. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Seperti apa contoh talak bid'i? Ini yang kita jarang tahu. Mencerai istri dalam keadaan haid, sah nggak? Sah nggak? Kalau tahu bilang tahu, sah apa enggak? Sah. 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 Kan yang mau berhaid kasur. Yang diharamkan bagi perempuan yang haid itu ada 10. Salah satunya tolak. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Jangan ragu-ragu kalau mau jawab. Sah apa enggak? Coba yang bilang sama tangan-tangan. 1, 2. Yang enggak sah mana? Hukumnya sah, tapi si laki-laki berdosa. Sama kayak zakat tadi, wajib dia mengeluarkan, tapi dia berdosa. 1.
Dua, mencerai istri dalam keadaan hamil. Sah, jatuh talak, tapi si laki-lakinya berdosa. Tiga, mencerai istri dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi. Paham gak? Dia suci, nggak hamil, suci, nggak haid, tapi udah disetubuhi. Habis disetubuhi, beberapa hari kemudian dicerai, berdosa, tapi sah. Nah terus yang sunni yang mana? Talak yang benar. Talak yang benar adalah mencerai istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Kalau nggak tahu ini nggak paham. Sama seperti itu mencerai istri. Talak tuki talata atau talak tuki. Itu sah, tapi si laki-lakinya berdosa. Mencerai istri dengan talak 3 langsung, baik lafadznya talak tuki talata, saya talak engkau 3, atau saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau. Itu juga termasuk talak bid'i. Sah, tapi berdosa. Nah ini pentingnya ilmu kan di sini. Contoh tadakhul. Apa itu tadakhul? Tadakhul itu menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah. Boleh nggak? Boleh. Contohnya tadakhul apa? Contoh tadakhul, ente puasa Syawal. 1 puasa 2 niat. 1 niat qadha Ramadan, yang 1 niat puasa Syawal. Sah. Itu namanya tadakhul. 2, ente mau mandi, tepatnya mandinya hari Jumat. Hari Jumat mandinya, hukum mandi hari Jumat apa? Sunnah. Nah ente mau mandi wajib di hari Jumat itu. 1 kali mandi dengan 2 niat. Apa itu? Niat mandi wajib dan niat mandi sunnah. Tapi 1 kali mandi kan, 1 kali perbuatan. Kamu itu namanya tadakhul. 3, ente sholat wajib masbuk. Sholat wajib sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid, itu boleh. Tapi kalau ente sholat wajib sekaligus sholat sunnah qobliyah, dua-duanya nggak diterima. Yang wajibnya nggak diterima, yang sunnahnya nggak diterima. Jadi yang boleh hanya sholat fardu sekaligus diniatkan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu boleh. Terus apa lagi? Salam. Kita lagi sholat nih, ucap salam hukum wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan 2 niat. Apa itu? Niat yang pertama menggugurkan rukun sholat, niat yang kedua mengucapkan salam bagi orang yang berada di sebelah. Jadi dapat 2 pahala, 1 pahala wajib, 1 pahala sunnah. Nah ini yang wajibnya diterima dan sunnahnya diterima. Ada tadakhul yang wajibnya diterima, sunnahnya kan diterima. Apa itu? Orang baru pertama kali haji sekaligus umroh, yang diterima hanya hajinya, umrohnya kan diterima. Berarti yang wajibnya diterima, yang sunnahnya nggak diterima. Ada yang sunnahnya diterima, wajibnya nggak diterima. Apa itu? Orang sedekah sekaligus niat zakat fitrah. Yang diterima sedekahnya, zakat fitrahnya nggak diterima. Jadi yang diterima hanya sunnahnya, zakatnya nggak diterima. Ada yang sunnah nggak diterima, wajibnya juga nggak diterima. Apa itu tadi? Sholat wajib sekaligus digabung niat sholat tarwiyah. Ya, itu dua-duanya nggak diterima. Dua-duanya nggak. Nah, ini kan ente tahu dari mana? Dari mana? Ente tahu dari mana? Dari ngaji. Andaikan anak barusan kasih tahu, itu bisa tahu kan? Enggak kan?
Contoh begini aja, ente tahu nggak bahwasanya memberi nama anak dalam kandungan dengan Ismail itu hukumnya sunnah? Tahu nggak? Mau anak ente laki, mau anak ente perempuan, panggil aja Ismail, Ismail. Itu hukumnya sunnah. Ente tahu nggak? Ketika ente mengakikah anak ente, ya, itu kaki-kaki kambing akikah sunnah diberikan kepada bidan atau diberikan kepada dokter yang ngurus lahir, yang melahir bidan yang ngeluarin anak dari perut istri itu. Sunnah memberikan kaki-kakinya itu kepada yaitu bidan. Kan ini baru tahu ente kan? Sebab ini yang jarang orang tahu. Baru tahu nggak? Baru. Ente tahu nggak? Kalau ada perempuan yang dicerai tidak ada iddah, siapa? Ayo jawab. Ente kan pintar-pintar ustaz kayak Kiai Habib. Masa nggak ada yang tahu? Perempuan apa yang dia ketika dicerai tidak ada iddah? Nggak tahu? Bilang nggak tahu. Nggak tahu. Perempuan yang dinikahi belum disetubuhi udah dicerai, itu perempuan tidak punya iddah. Baru tahu kan? Penting nggak ngaji? Penting. Penting nggak untuk ilmu? Penting. Tahu nggak ente perbedaan menikahi ibu dan anak, menikahi ibunya dan menikahi anaknya? Ada janda punya anak perawan. Bedanya apa kalau kita nikahin ibunya sama nikahin anaknya? Tahu nggak bedanya apa? Bedanya kalau ente menikahi ibunya belum didukhul, belum dimasukin, cerai, ibunya kan nggak punya iddah, ente bisa menikahi anaknya. Tapi kalau ente nikahi anaknya, mau didukhul atau belum didukhul, mau udah masuk atau belum masuk, haram ente menikahi ibunya. Tapi kalau ente nikahi ibunya belum masuk, boleh ente nikahi anaknya. Nah ini kan perkara-perkara yang jarang kita tahu. Fikih itu luar biasa. Sampai-sampai kan Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah ini hadis. Kalau orang yang goblok, orang yang nggak tahu, mereka bakal ngomong begini. Apalagi Islam liberal. Tuh Nabi Muhammad aja nyuruh belajar ke Cina. Ini bodoh, goblok. Kenapa Rasulullah menyebut sin? Kenapa Rasulullah menyebut kalimat Cina? Li'anna sin ab'adul makan minal Makkah wal Madinah. Karena Cina adalah satu-satunya kekaisaran yang ada di zaman Rasul dan tempat yang paling jauh dari Mekah dan Madinah. Bisa aja Nabi bilang utlubul ilma walau bil Misr, utlubul ilma walau bil Rum, utlubul ilma walau bil Kadri. Tapi kan itu kan daerah-daerah dekat semua. Yang paling jauh dari Mekah dan Madinah ketika itu yang ada adalah kekaisaran Cina. Makanya yang Rasulullah sebut adalah Cina. Kenapa? Karena abadul makan, tempat yang paling jauh. Bukan berarti ente harus belajar di Cina. Enggak, orang Cina aja belajar ke Dalwa. Gimana sih? Makanya ada kaidah, kalau Rasulullah mengatakan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, kalau sekarang beda. Orang-orang dari Cina belajarnya ke Dalwa. Bodoh pesantren kita orang ini. Jadi jangan ikut paham liberal. Ini pernah lihat gak paham liberal yang ngomong seperti itu? Tuh kita harus belajar tuh ke Cina. Hadis Rasul. Ini orang goblok ini nggak ngerti syarah hadis, nggak ngerti mustalah hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, nggak tahu dengan seperti segala. Maksudnya asin iklimun
iklimun yakni ab'adul makan, tempat yang sangat jauh. Nah, Rasulullah di sini memberikan contoh, memberikan tamsil. Kalau Cina saja tempat yang sangat jauh, wajib kita tuntut ilmu, apalagi itu tempat di depan rumah ente. Kalau pada zaman itu dari Mekah ke Cina harus berbulan-bulan perjalanan, wajib ente tuntut ilmu, sekalipun ilmu itu harus ente dapat di tempat yang sangat jauh. Sekarang zaman udah enak, ada motor, ada mobil, majelis taklim banyak di mana-mana. Terus perkara apa yang menahan langkahan kaki ente untuk menggugurkan kewajiban menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Makanya anak ente ngaji zaman ente pikir anak yang untung, ya. Ente ngaji zaman ente untung. Ente nggak ngaji anak rugi. Ente ngaji sama anak ilmu anak bertambah. Ente nggak ngaji ilmu anak berkurang. Berarti yang butuh kepada ilmu itu apa? Hah? Paham? Kayak menuntut ilmu itu sangat wajib. Nah, adapun ilmu yang fardu ain itu ulama berbeda pendapat. Wa ikhtalafan nas bil ilmi alladhi huwa fardu ala kulli muslim. Nanti anak bahas. Capek, ya.